Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai hukum Newton. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe. Hukum 1 Newton. Untuk mempelajari hukum 1 Newton, perhatikan benda berikut. Balok kayu berikut apabila tidak saya dorong ataupun tidak saya tarik atau tidak diberi gaya apapun, maka balok ini akan diam selamanya. Jadi benda diam akan tetap diam jika tidak ada gaya mempengaruhi. Nah, apabila mobil ini melaju, kemudian tanpa direm, tidak ada gaya yang mempengaruhi, maka mobil ini akan bergerak selamanya dengan lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Hukum 1 Newton menyatakan, jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan bergerak lurus dengan kecepatan tetap. Secara sistematis, hukum 1 Newton dapat dirumuskan, jika sigma F sama dengan 0, maka A atau percepatan sama dengan 0, atau V sama dengan konstan, di mana sigma F sama dengan resultan gaya, A percepatan, V kecepatan. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti gambar berikut? Pada saat mobil direm mendadak, maka penumpang seolah-olah akan terperosok ke depan. Sebaliknya, jika mobil tiba-tiba digas atau tiba-tiba bergerak, maka penumpang akan terperosok ke belakang. Mengapa demikian? Karena setiap benda itu memiliki sifat inersia, artinya benda selalu mempertahankan posisi awalnya. Hal ini sangat berkaitan dengan hukum 1 Newton. Hukum kedua Newton. Perhatikan contoh peristiwa berikut ini. Jika kalian mendorong sebuah gerobak yang kosong, maka gerobak ini akan lebih mudah digerakkan. Artinya, jika massa benda itu kecil, maka akan lebih mudah bergerak, atau percepatannya lebih besar. Tapi jika misalnya gerobak ini dikasih sebuah beban lagi, maka gerobak akan terasa berat dan lebih susah untuk digerakkan. Artinya, semakin besar massa benda, maka percepatannya akan menjadi lebih kecil. Itu artinya, percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Contoh yang kedua, ada seorang perempuan yang menarik mobil, maka mobil itu akan terasa lebih berat dan susah untuk digerakkan. Artinya, jika gaya dorongnya lebih kecil, maka benda tersebut memiliki percepatan yang kecil pula. Tapi jika mobil digerakkan atau didorong oleh dua orang, maka mobil itu akan lebih mudah bergerak atau percepatannya akan menjadi lebih besar. Ini artinya percepatan sebanding dengan gaya dorong. Percepatan akan lebih besar jika gaya dorongnya atau resultan gayanya lebih besar juga. Artinya, percepatan sebanding dengan besar gaya. Menurut hukum kedua Newton, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sehingga dirumuskan, sigma F sama dengan M dikali A, di mana M sama dengan massa dengan satuan kilogram, A percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, F sama dengan resultan gaya dengan satuan Newton. Nah, untuk mempermudah mencari M atau A, maka bisa digunakan rumus berikut ini, rumus segitiga.
sigma F ini bagian atas, kemudian M dan A bagian bawah. Jadi untuk mencari M sama dengan F per A dan A sama dengan F per M. Contoh soal. Sebuah benda dengan massa 20 kg didorong dengan gaya 100 Newton. Berapakah percepatan benda? Nah, untuk menjawab pertanyaan berikut, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui adalah M sama dengan 20 kg, kemudian gaya atau F sama dengan 100 Newton, dan yang ditanya adalah A atau percepatan. Nah, sesuai rumus yang kita sudah pelajari, A sama dengan F per M. Sehingga 100 Newton per 20 kg sama dengan 5 meter per second kuadrat. Contoh soal yang kedua, Anto ingin memindahkan benda 100 kg. Agar benda bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat, berapa kuat Anto harus mendorong? Nah, untuk menjawab pertanyaan berikut, seperti biasa kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui M atau massa sama dengan 100 kg, kemudian A atau percepatan sama dengan 2 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah gaya. Nah, sesuai rumus yang sudah kita pelajari, berarti gaya atau F sama dengan M dikali A, sama dengan M-nya tadi 100, berarti 100 dikali 2 sama dengan 200 Newton. Hukum ketiga Newton. Pernahkah kalian melihat roket yang bisa terbang ke atas? Roket bisa terbang ke atas karena dia menyemburkan bahan bakar yang arahnya ke bawah. Bahan bakar tersebut memberi gaya aksi yang arahnya ke bawah dan roket bereaksi sehingga dia bergerak ke atas. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa jika benda satu memberikan gaya pada benda dua, maka pada saat yang sama, benda dua memberi gaya pada benda satu, besar kedua gaya sama tetapi arah kedua gaya berlawanan. Salah satu gaya disebut aksi dan gaya lainnya disebut reaksi. Sehingga bisa disimpulkan F aksi sama dengan min F reaksi. Tanda minus ini menunjukkan bahwa gaya aksi dan gaya reaksi ini arahnya selalu berlawanan. Contoh yang lain, jika kalian bermain basket dengan memantulkan bola ke bawah, bola tersebut akan memantul ke atas. Nah, pada bola terjadi gaya aksi dan reaksi. Pada saat kalian memantulkan bola ke arah bawah, maka ada gaya aksi yang ke arah bawah dan lantai memberikan gaya reaksi sehingga bola dapat memantul ke atas. Contoh yang lain yaitu ketika seseorang mendayung perahu. Perahu dapat bergerak ke depan karena dayung itu diarahkan ke belakang. Di sini terjadi gaya aksi dan reaksi yang selalu arahnya berlawanan. Nah, sekarang kita waktunya kuis. Berikut ini disajikan peristiwa penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Berilah tanda checklist sesuai hukum Newton yang terkait. Nah, silakan pikir dulu dan saya kasih waktu beberapa detik. Oke, sekarang kita jawab. Apabila kalian butuh waktu lebih lama, silahkan pause video ini. Soal yang pertama, saat direm mendadak penumpang terpental ke depan. Jawabannya adalah hukum 1 Newton. Nomor 2, roket bisa bergerak ke atas karena menyemburkan bahan bakar ke bawah.
Ini adalah hukum ketiga Newton. Agar bergerak dengan percepatan yang sama, lemari membutuhkan gaya dorong yang lebih besar daripada kursi. Ini adalah hukum kedua Newton. Kemudian, agar perahu bisa bergerak ke depan, penumpang harus mendayung perahunya ke belakang. Ini adalah hukum ketiga Newton. Sekian dan terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.